Pernahkah kamu membayangkan sebuah perusahaan bisa lebih besar daripada negaranya sendiri? Inilah Samsung. Bukan hanya pembuat smartphone yang ada di kantongmu, tapi sebuah kerajaan bisnis yang mencakup segalanya. Dari ponsel, televisi, asuransi, bank, rumah sakit, hingga kapal perang. Kontribusinya bagi Korea Selatan sekitar 15-20% dari seluruh ekonomi nasional. Bayangkan, satu perusahaan menopang 1/5 kehidupan sebuah negara. Di video kali ini, kita akan menelusuri gurita bisnis Samsung. Bagaimana sebuah perusahaan keluarga bisa tumbuh menjadi raksasa global, mendominasi industri teknologi, sekaligus menimbulkan pertanyaan, apakah Samsung sudah terlalu besar untuk bisa dikendalikan? Selamat datang di Zukoklon, tempat di mana orang pintar dan konglomerat masa depan berkumpul untuk mendapatkan inspirasi. Samsung didirikan pada tahun 1938 oleh Lee Byung-chul di kota kecil Daegu, Korea. Awalnya Samsung hanya bisnis ekspor makanan kecil seperti ikan kering, sayuran, bahkan mie. Namun setelah Perang Korea berakhir tahun 1950-an, pemerintah Korea mendorong industrialisasi besar-besaran. Lee Byung-chul menangkap peluang itu. Samsung pun melebarkan sayap, masuk ke tekstil, asuransi, perdagangan, dan akhirnya elektronik. Pada tahun 1969, lahirlah Samsung Electronics, yang kelak menjadi jantung gurita ini. Awalnya mereka membuat TV hitam putih murah, tapi dalam beberapa dekade, Samsung berubah menjadi produsen semikonduktor terbesar di dunia. Samsung bukan sekadar perusahaan keluarga. Ia menjadi lambang keajaiban ekonomi Korea Selatan. Dari negara miskin menjadi salah satu ekonomi terbesar dunia. Dan Samsung berada di pusat cerita sejarah itu. Saat orang mendengar Samsung, kebanyakan orang hanya ingat smartphone. Padahal kenyataannya Samsung jauh lebih besar dari itu. Samsung bergerak di berbagai macam industri. Di industri elektronik, Samsung Electronics memimpin di semikonduktor, chip memori, smartphone, layar OLED, televisi, hingga peralatan rumah tangga. Di konstruksi, Samsung C&T membangun proyek-proyek raksasa. Burj Khalifa di Dubai, Bandara Internasional Kuala Lumpur, dan Stadion Olimpiade Seoul. Di keuangan dan asuransi, Samsung Life Insurance adalah salah satu perusahaan asuransi terbesar di dunia. Mereka juga punya Samsung Securities dan Samsung Card. Di properti dan perhotelan, dari apartemen mewah, rumah sakit, hotel bintang 5, bahkan kompleks perumahan elit. Di biofarmasi dan kesehatan, Samsung Biologics kini jadi pemain global di bidang obat-obatan dan bioteknologi. Dan di industri berat dan pertahanan, Samsung Heavy Industries membangun kapal tanker, kapal kargo, bahkan kapal militer. Dengan kata lain, Samsung ada di setiap aspek kehidupan Korea Selatan. Dari lahir di rumah sakit dan membeli rumah dengan kredit Samsung. Bekerja di perusahaan yang pakai teknologi Samsung, hingga tua dan diasuransikan oleh Samsung. Dan inilah bagian paling mengejutkan. Samsung sendiri menyumbang hampir 1/5 dari produk domestik bruto Korea Selatan. Itu artinya 1 dari 5 ekspor Korea berasal dari Samsung. Mereka mempekerjakan lebih dari 250.000 orang di seluruh dunia. Artinya, jika Samsung jatuh, ekonomi negara ikut runtuh. Industri semikonduktor yang jadi urat nadi teknologi modern nyaris tak bisa lepas dari chip buatan Samsung. Hubungan pemerintah Korea dengan Samsung sangat erat.
Korea Selatan butuh Samsung untuk menjaga ekonomi tetap stabil. Dan sebaliknya, Samsung butuh dukungan politik agar bisa tetap berkembang. Inilah kenapa banyak orang mengatakan Korea Selatan itu Samsung dan Samsung itu Korea Selatan. Kekuasaan dan kontroversi. Tapi, kekuatan sebesar itu tentu menimbulkan masalah. Selama beberapa dekade, keluarga Lee yang mengendalikan Samsung kerap tersangkut kasus hukum. Tahun 2008, Lee Kun-hee, putra pendiri, mundur karena kasus penggelapan pajak. Tahun 2017, Lee Jae-yong, pewaris generasi ketiga, terjerat skandal besar dengan Presiden Korea Selatan saat itu, Park Geun-hye. Ia dituduh menyuap demi dukungan politik. Walau sempat masuk penjara, Lee Jae-yong akhirnya dibebaskan. Banyak yang melihat ini sebagai bukti. Samsung terlalu besar untuk disentuh hukum. Istilah cebol, konglomerasi keluarga raksasa, sudah menjadi ciri khas Korea Selatan. Dan Samsung adalah yang terbesar, yang paling berkuasa, sekaligus yang paling kontroversial. Banyak warga Korea mengkritik, demokrasi di negara mereka bisa tergadai karena satu perusahaan. Di panggung global, Samsung bukan pemain kecil. Di industri smartphone, Samsung bersanding dengan Apple dan bersaing untuk memperebutkan pangsa pasar global. Di semikonduktor, Samsung bersaing ketat dengan TSMC dari Taiwan. Chip buatan mereka dipakai di komputer, server, hingga mobil. Di layar OLED, hampir semua smartphone premium termasuk iPhone menggunakan layar buatan Samsung. Peran Samsung semakin penting di tengah perang teknologi Amerika-Cina. Chip bukan sekadar produk, tapi senjata geopolitik. Dan Samsung ada di tengah pusaran itu. Jadi, apakah Samsung benar-benar lebih besar dari negara? Dari sisi kekuatan ekonomi, jawabannya ya. Samsung bukan sekadar perusahaan. Ia adalah tulang punggung Korea Selatan. Mesin ekspor, simbol kebangkitan, sekaligus bayangan yang menutupi demokrasi. Dan dari kisah ini, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. 1. Visi jangka panjang bisa mengubah sejarah. Samsung mengawali bisnisnya dari ekspor ikan kering. Dengan visi besar, ia berkembang menjadi raksasa global. Artinya, tidak peduli seberapa kecil kita ketika mulai, visi dan keberanian adalah kunci keberhasilan. 2. Diversifikasi sama dengan kekuatan sekaligus risiko. Samsung masuk ke banyak sektor. Itu membuat mereka tahan krisis, tapi juga menciptakan konflik kepentingan. Untuk kita, diversifikasi penting, tapi jangan sampai kehilangan fokus utama. 3. Perusahaan bisa lebih berkuasa daripada negara. Ketergantungan Korea pada Samsung menunjukkan sisi gelap kapitalisme. Ini jadi pengingat bahwa keseimbangan antara bisnis dan negara harus dijaga. 4. Teknologi adalah kedaulatan baru. Chip semikonduktor Samsung bukan sekedar produk, tapi juga senjata dalam geopolitik modern. Pelajarannya, negara yang tidak menguasai teknologi bisa kehilangan kedaulatan. 5. Terlalu besar untuk gagal bukan hal yang selalu baik. Saat perusahaan terlalu dominan, hukum dan demokrasi bisa dikompromikan. Bagi masyarakat, ini peringatan bahwa kekuatan ekonomi harus diimbangi dengan transparansi. Dari kisah Samsung, kita melihat dua sisi dunia modern. Di satu sisi, mimpi besar bisa mengubah nasib sebuah negara. Tapi di sisi lain, terlalu banyak kekuasaan di satu perusahaan bisa mengancam keseimbangan masyarakat.
Gurita bisnis Samsung mengingatkan kita pada satu hal. Di abad ke-21, mungkin musuh negara bukan lagi negara lain, tapi perusahaan-perusahaan yang kita pikir hanya menjual ponsel di kantong kita. Jadi sekarang, menurutmu siapa yang lebih berkuasa? Negara atau perusahaan? Sampai ketemu di video berikutnya. Jika konten ini bermanfaat atau menginspirasi kamu, tekan like dan bagikan ke temanmu. Dan klik subscribe kalau belum. Biar kamu nggak cuma menjadi penonton, tapi juga menjadi bagian dari perjalanan Zukoklon. Terima kasih sudah menonton. Like dan subscribe untuk bisa terus menonton konten-konten seperti ini ke depannya.